Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa. Jika ada mahasiswa yang bergabung dari dimanapun Ibu Bapak berada, terima kasih kepada pemateri Dr. Muhammad Fadol Romdoni. Perkenalkan, saya Muhammad Maulana dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang akan memoderatori acara ini. Jadi acara ini bekerja sama dengan Heart Medicine Journal, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Fadol Romdoni MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Departemen Farmakologi dan Terapi. Hari ini kita akan berlatih, paling tidak ada 6 poin terkait dengan menulis cepat di Microsoft Word oleh Bapak Dr. Fadol nantinya. Selamat datang Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Sambil kita menunggu peserta yang lain, silakan kepada pemateri untuk memulai materinya. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Pak Maul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Maul sudah membuka di awal. Selamat datang Bapak Ibu. Ya, terima kasih telah join di tempat kami. Ya, sebelum lebih lanjut kita melangkah, mari kita buka kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah ini sudah ada 12 partisipan yang bergabung. Jadi secara global kali ini saya tidak mengajari, tapi sharing apa yang mungkin Bapak Ibu juga sudah paham. Nanti ketika mungkin ketemu ada yang kurang pas, nanti bisa langsung dibenahi. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang lebih tahu, tidak apa-apa. Nanti ketika ada yang pertanyaan begitu, terus saya tidak bisa menjawab, nanti bisa dibantu dengan yang lain. Kita sharing jadinya di sini. Baik, mungkin sambil ini, apakah sudah unduh semua materinya, Bapak Ibu? Apakah ada yang belum? Belum sempat. Yang belum sempat, sinten nggih? Ngunduhnya di mana gitu, Dok? Ada di email, Dok, tadi. Email. Siap. Di email. Jadi karena kita workshop, jadi tidak banyak teori. Umumnya teorinya kan 20% teori, 80% pelatihan, bahkan mungkin cuma dikit sekali ini. Oke, mungkin sambil berdownload, ya kita sedikit merefresh. Ini ada sharing PowerPoint sedikit. Saya mulai saja. Mau gede. Nah, baik untuk kali ini betul tadi disampaikan oleh Pak Andi Maulana. Ya, ini digagas oleh Heart Medicine Journal, ini jurnal dari Fakultas Kedokteran UMP, begitu. Dan kebetulan Pak Andi Maulana adalah editor in chief-nya atau ketuanya. Nah, jadi yang nge-proof atau penolak terakhir ketika terbitannya ini diterima atau tidak. Kita sekaligus promosi sedikit ya. Heart Medicine Journal itu awalnya kita terbit 2 kali setahun di April dan Oktober, dan April ini akan terbit ya nanti insya Allah di akhir April biasanya. Tapi atas arahan pimpinan kita diminta untuk 4 kali terbit dalam 1 tahun. Begitu. Jadi mungkin tiap 3 bulan kita akan terbit dengan tema utama adalah di bidang herbal sesuai dengan visi Fakultas Kedokteran. Gitu. Baik, ini materi yang kurang lebih akan kita bicarakan, ya, kita sharingkan. Yang pertama nanti kita akan menata layout. Mungkin kita semua sudah bisa, tapi kita refresh saja. Ini membuat halaman otomatis, menggabungkan 2 model nomor halaman dalam 1 file, terus membuat daftar isi otomatis, dan membuat daftar gambar dan daftar tabel otomatis. Ya. Baik, mungkin diawali sambil sudah bisa dimulai, silakan Bapak Ibu untuk membuka aplikasi MS Word-nya.
saya juga akan membuka. Kita sama-sama stop dulu sebentar. Monggo dibuka MS Word-nya yang di bahan latihan tadi. Atau boleh kalau punya artikel lain, mungkin yang Bapak Ibu sedang studi atau ada adik mahasiswa, silakan langsung miliknya sendiri, nanti bisa diproses. Begitu. Hilang. Oke, monggo sambil dibuka. Kebetulan kalau dari yang kami gunakan ini dari MS Word Office 2019, tapi versi berapapun bisa. Begitu. Cuma ada yang menghubungi bertanya apakah yang lain bisa seperti WBS Office atau yang dari Apple ya. Itu kebetulan kami belum mahir kalau dalam hal itu. Belum bisa ya. Kalau yang kami hanya sharing yang bisa. Jadi nanti menata layout ya. Nanti kita coba. Biasanya kan kita pakai batasan untuk kertas yang digunakan, batasan atas, batas bawah, dan seterusnya. Nanti kita akan gunakan. Terus nanti kita akan membuat halaman otomatis. Ini saya kira mungkin sebagian besar sudah bisa dan mahir. Ya, nomor urut yang nomor 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Nah, yang ketiga nanti akan kita bahas 2 model. Nah, seperti ini ya. Ada angka Romawi, nanti di halaman selanjutnya tiba-tiba berubah menjadi angka pada umumnya ya, Latin begitu. Nah, ini dalam satu file. Nah, lalu kita membuat nanti daftar isi otomatis seperti ini. Kalau sudah otomatis itu biasanya kalau disorot dengan mouse itu ada background berbeda. Kalau disorot salah satu tempatnya ini, ya kita akan muncul ini ya, bahwa tujuannya kemana nantinya. Begitupun daftar gambar, daftar tabel dalam satu file. Ini. Oke, sudah kurang lebih seperti itu saja pendahuluannya. Ini sambil kalau masih ada yang join, tetap kita layani, kita berbagi seluas-luasnya. Monggo Bapak Ibu sudah bisa dibuka semua filenya. Ada yang belum? Kita tunggu. Monggo nanti bisa langsung kalau ingin ada pertanyaan atau mungkin terlalu cepat, ada yang delay, bisa langsung bersuara di aplikasi atau kalau malu ya bisa ngetik di chattingnya itu. Ini sudah ada dingdung lagi. Oke, masih ada beberapa yang join. Monggo, sambil saya mulai untuk berlatihnya. Baik, kita masuki materi yang pertama ya, kalau sudah terbuka semua. Materi pertama adalah tentang layout. Tentang layout, menata layoutnya, ini mungkin sudah umum ya. Di sini bisa sambil diikuti. Di sini ada layout di atas ya, mungkin bisa melihat ya. Layout atau mungkin yang versi sebelumnya dinamakan page layout ya, page layout. Nah, kalau mungkin di versi sebelumnya. Nah, itu ini ada cara cepatnya yaitu tinggal kita klik di size di sini. Kita tinggal pilih. Umumnya kita menggunakan yang A4. Ya, silahkan dimulai, ya diklik boleh. Selanjutnya kita akan menata terkait batasnya. Nah, jadi di tombol ini yang panah ke kanan bawah, kita klik. Nah, umumnya kita seperti ini. Ya, yang batas atas 4 cm, batas kiri 4 cm, nanti batas bawah 3 cm, dan batas kanan 3 cm. Ini ngubahnya bisa pakai panah ini, tapi kalau kelamaan ya sudah di blok ini aja, tinggal di pencet.
Oke. Begitu. Sudah semua, oke? Mudah, oke? Nah, selesai. Kita tidak lama-lama, oke? Oke, ampun. Itu yang materi pertama, menata layout. Oke. Sekarang materi yang kedua, yaitu membuat halaman. Nah, ini yang mungkin agak pelan-pelan, ya. Mungkin ini belum ada halamannya semua. Sampai ke bawah. Jadi kita letakkan kursor di halaman yang halaman 1 ini. Lalu kita ini ya insert di bagian di tab atas. Ada insert, kita klik. Selanjutnya kita bergeser ke kanan cukup jauh, ada page number. Nah, monggo sambil diikuti. Selanjutnya kita klik. Nah, kita di sini ada banyak pilihan. Ada halaman itu diletakkan di atas atau di bawah. Nah, gitu. Nah, kita coba yang di bawah. Lalu kita pilih di bawah itu ada yang di sebelah kiri, di tengah, atau di kanan. Bang, Gitu. masih siapa ya? Jadi ya kita coba yang di tengah dulu. Nah, kapan kita pakai kiri, tengah, atau kanan? Kalau kita arahnya menulis ke jurnal, itu memang tergantung dari gaya selingkuh masing-masing. Kalau tentang skripsi atau tesis atau disertasi bagaimana? Yang tergantung dari buku panduan yang diterbitkan oleh institusi masing-masing. Jadi kita tinggal ikuti saja. Kita contohkan yang anggaplah yang tengah dulu. Kita tinggal klik saja, langsung otomatis. Ya. Ini kebetulan munculnya angka Romawi. Nah, angka-angka ini bisa formatnya diganti-ganti. Misalnya kalau mau ganti jadi angka 1, kita double klik di sini. Klik cepat 2 kali ya, klik kiri. Nah, lalu kita lihat di atas ini di tab design, kita ke arah page number. Nah, ada kita format page-nya, kita bisa pencet untuk mengganti formatnya ini. Tinggal ikut yang mana. Umumnya kalau di defaultnya awal itu adalah angka yang muncul. Maka di sini kita bisa mengatur startnya mulai kapan, untuk mulai nomor berapa. Kita coba yang nomor 1 seperti ini. Kalau selesai, kita kembali ke area ketik di atasnya, bisa double klik di area kosong di atas seperti ini, atau pencet close header and footer-nya. Nah, seperti ini. Jadi materi kedua kita sudah selesai. Nah, untuk membuat halaman secara otomatis. Bagaimana buktinya otomatis? Kita memencet hanya di halaman 1. Coba kita lihat ke bawah. Nah, halaman 2 juga sudah ada halamannya. Halaman 3, halaman 4, dan seterusnya kita lihat. Menurut tertulisnya ada 10 halaman. Betul berarti, pas 10 halaman. Seperti itu ya. Sampai di sini, mungkin ada yang terlambat, yang belum bisa mengikuti. Monggo, kita santai saja. Sudah semua, oke? Oke, sambil kita cek partisipannya. Ini beragam partisipannya. Ya, ada yang dari Jakarta, ya, Magelang, Jogja, Purwokerto, dari Malang juga ada. Ya, luar biasa. Ada mana lagi? Dari Palembang. Palembang sudah join belum ya? Baik, kita lanjutkan. Jika sudah, berarti kita ke materi yang ketiga. Oke, menggabungkan 2 model nomor halaman ya dalam satu file. Nah, ini mungkin ya. Umumnya begini, ya mungkin bisa berbeda dengan tempat lain. Yang paling awal ini biasanya kita gunakan sebagai cover, ya cover yang biasanya kita cetak tebal. Tentu di situ tidak kita berikan halaman. Nah, itu. Terus halaman yang kedua ini mungkin
adalah cover dalam yang baru kita mulai beri halaman, tapi dengan halamannya itu adalah biasanya Romawi ya. Nah, saya contohkan misalnya Romawi 1 itu I begini ya, misalnya begini. Gitu. Dan seterusnya nanti bahkan ini pengesahan akan mengikuti Romawi 2 daftar isi, Romawi terus. Dan mungkin sampai di pendahuluan ini, nah di sini akan baru mulai angkanya. Nah, ini begitu. Kita contohkan tulis biasa dulu ya. Angkanya itu baru mulai angka 1. Nah, ini yang akan kita bahas secara pelan-pelan. Baik, kita kembali ke atas. Yang paling awal. Begitu. Nah, berarti kita akan memisahkan atau kita break namanya antar halaman. Ya, kita akan break di situ. Jadi yang pertama letakkan kursor yang kedip-kedip ini saya besarkan ya. Ya, di area paling bawah dari halaman tersebut. Ini paling bawahnya adalah ini, kita coba enter dulu 1. Ya, area paling bawahnya adalah ini ya. Lalu, apakah masih ada bawahnya? Masih ada. Oke, sebelum berpindah, berarti itu paling bawah. Kita lihat sisi kirinya, kurang lebih lurus di sini. Lalu kita klik di sini ya, reference. Oh, sorry, salah tadi. Lama. Nah, loading ini ya. Ini oh sorry, maaf, bukan reference, tapi yang layout ya. Layout di sini ada break. Nih, monggo diikuti, ada break. Kita pencet, kita pilih yang next page. Kita klik. Nah, akan berpindah ke halaman berikutnya. Gitu. Nah, pindah, dia otomatis akan membuat kosong sehingga kacau. Kita bisa pencet delete yang ada di keyboard untuk menaikkan. Nah, ini yang di halaman kedua tadi. Ini berarti sudah terpisah, terbreak. Nah, baik, sudah terpisah antara halaman 1 dan halaman 2. Lalu kita menuju ke halaman 2 atau di bawahnya halaman 1 tadi. Kita menuju yang ada halamannya, yang ada nomor halamannya. Kita double klik di sini. Nah, akan nyala, ya, aktif. Lalu kita perhatikan yang di atas ada link to previous. Ya, ini kita matikan. Kita klik. Nah, mati ya. Memang beberapa perubahan tidak langsung terasa Bapak Ibu. Ya. Jadi memang beberapa kali kita perhatikan. Nah, setelah sudah kita hapus ini, maknanya adalah halaman 2 ini sudah tidak terhubung dengan halaman yang di atasnya. Sehingga coba kita hapus misalnya ya. Mudah-mudahan betul ya. Ini kita hapus di halaman nomor 1 tadi, kita del. Nih, kita hapus di sini. Kita lihat di halaman kedua tadi, nah, tidak terpengaruh. Oke. Gitu ya. Yang ada kesulitan langsung chatting atau boleh menyampaikan. Selanjutnya kalau sudah, berarti halaman yang paling awal kita anggap halaman sampul yang mungkin dicetak tebal, mungkin di akhir skripsi, tesis, atau disertasi. Nah tentu ya halaman yang kedua di versi Word-nya itu kita anggap sebagai halaman pertama yang Romawi. Nah yang seperti ini, yang saya buleti itu. Nah ini harus kita buat otomatis juga, kita ubah. Caranya bagaimana?
kita lihat di atas ada tab design, itu kita ke page number. Dari page number ini kita pencet, lalu kita ke format number. Kita klik, formatnya kita ganti ke yang Romawi. Nah, itu kita Romawi kecil, ada macam-macam ya, kita pilih yang Romawi kecil yang I. Ya. Nah, karena awalnya harusnya dari 1, kita pencet yang di bawahnya, yang harusnya continuous from preview section, kita klik yang start at, kita pilih di sini ya, yang 1 ini sudah 1 defaultnya. Kan bisa kita ubah 2, 3 dan seterusnya. Kita mulai 1, setelah itu klik OK. Baik, sudah sekarang jadi. Supaya enak lihatnya, kita matikan atau kita close header footernya. Nah, ini saya hapus dulu yang tadi tulisan manual ya. Kita lihat ke bawah, jadi dari atas dulu, maaf, kita lihat. Atas tidak ada halamannya. Yang bawah ada mulai halaman 1, Romawi, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6-nya ini Romawi. Ini berarti masalah. Oke. Ini yang pertama. Oke. Seperti itu. Ini Bapak Ibu yang mau merekam, silahkan. Oke. Sudah saya izinkan untuk merekam tadi, boleh. Bagi yang mungkin ada butuh izin dari host, nanti yang belum saya sempat pencet untuk mengizinkan, nanti bisa bilang, nanti bisa saya izinkan di sini. Baik, kita lanjutkan ya di halaman pendahuluan ini. Nah, kalau saya suka merapikan, saya pepetkan untuk atas ya. Oke. Prinsipnya sama seperti tadi, berarti kita akan membreak atau memotong ya dari halaman yang menggunakan Romawi, nanti kita akan ubah yang di sini, yang di halaman yang ada, yang akan menjadi angka. Oke, jadi seperti tadi, kita buka halaman yang akan kita ubah. Tadi, yang di sini, kita satu halaman di atasnya. Kursor kita letakkan di yang paling bawah di halaman sebelumnya. Oke. Begitu. Lalu kita buka layout-nya. Lalu kita break tadi. Terus next page. Nah, untuk merapikan lagi narik ke atas, kita tinggal pencet delete yang ada di keyboard. Setelah sudah di break, memang tidak langsung terasa, atau bisa langsung terasa, tapi dia akan berubah menjadi angka 1. Nah, ini kita double klik di area halaman 1 yang barusan berubah ini. Kita double klik, kita lihat link to previous-nya nyala atau tidak. Nah, jika nyala kita matikan dengan cara mengeklik. Klik. Nah, karena formatnya ini belum sesuai, maka kita sesuaikan, tetap kita di tab design di atas, kita klik page number, format numbernya kita tekan, kita ganti formatnya ke angka. Nah, kita startnya mulai 1. Lalu klik OK. Terus kita close header footernya, kita lihat yang di halaman ini angka 1. Halaman sebelumnya adalah Romawi 5. Nah, halaman sebelumnya 4, 3, 2, 1, dan tidak ada halaman. Lalu kita lihat ke bawah. Nah, ini dari 5 menjadi 1, terus 2, 3, 4. Jadi inti dari isi artikel ini sebenarnya hanya 4 halaman. Begitu Bapak Ibu, ada yang mungkin belum bisa mengikuti? Ini sudah materi ke berapa berarti? Materi ke-3. Menggabungkan halaman yang berbeda dari dalam satu file. Gitu. Oke, monggo kalau ada pertanyaan, saya tunggu 1 menit.
Bunyi apa tadi? Ini. Raise hand. Ibu Dewi Karita, silakan kalau ingin bertanya. Mau tanya soal kalau misalkan halamannya halaman 4 itu beda bab. Misalkan dia pindah ke kanan bawah itu juga di page break juga ya. Misalkan bukan di center, pindah ke kanan bawah untuk misalkan halaman 3 itu di center, tapi halaman 4 itu dia bab baru sehingga halaman 4-nya pindah dari center ke kanan bawah. Baik, kita sudah menangkap pertanyaannya ya. Mungkin biar lebih ekstrim kita di halaman 1 yang bab 1, kita coba di situ halamannya di kanan atas begitu ya. Biar lebih ekstrim sekalian. Nah, begitu ya. Baik, jadi ini ada beberapa permainan mengakali namanya begitu ya. Kita tetap pakai backsplit. Breaknya kita letakkan seperti tadi. Begitu. Untuk di kursor paling bawah. Tapi karena mungkin di paragraf yang itu mulai kata kedelai memiliki, itu ada nyambung ke bawah, biasanya ada sedikit kekacauan, tapi kita coba dulu saja. Kita letakkan yang paling bawah, ya, itu kursornya, kita layout, kita break, lalu kita next page. Oke, jadinya kacau ya. Nah, kalau ada kacauan seperti ini, kita undo dulu. Nah, atau kita bisa ini kita turunkan paragrafnya, kita rapikan. Lalu kita letakkan di sini yang paling bawah ya. Kita break, next page. Nah, artinya sudah terpisah. Lalu, nah di sini kita benahi dulu. Kita double klik. Ya. Lalu linknya bisa kita sambungkan, maaf kita putuskan di sini, lalu kita ubah formatnya menjadi angka, ya, lalu kita mulainya adalah angka 2, karena angka 1 akan dipakai di atas. Oke, klik, nah akhirnya angka 2 di sini. Selanjutnya, karena tidak ada hubungan dengan yang di atas maupun di bawah, kita bisa hapus yang bawah ini. Coba kita hapus. Nah, sudah hilang. Kita lihat atasnya, hilang atau tidak? Oh, tidak hilang. Yang bawah ada. Lalu kita kembali ke yang halaman kosong ini. Kita klik di sini. Kita close. Ya, di halaman yang maaf ini ada pendahuluan. Present. Silakan Bapak siapa? Gumiwang. Maaf Ibu nih. Bu Gumintang Ramadan. Jadi raise hand, silakan. Suaranya belum bisa connect. Jadi kita lanjut dulu. Kita coba insertkan halaman yang ada di halaman ini ya, bagian pendahuluan. Kita buka page number, insert di tab atas, page number, kita yang taruh di top sebelah kanan. Kita klik coba ya. Nah, apakah terjadi kekacauan? Kita lihat. Lihat ke atas. Oh, ternyata ada kekacauan sampai ke atas. Nah, bahkan ke bawah pun ada kekacauan. Nah, seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Kita kembali ke halaman yang page. Nah, ini yang di sini.
Sama seperti sebelumnya, kursor kita letakkan di area yang dalam hal ini sekarang header bagian atas. Kita klik di sini, link to previous-nya kita matikan. Setelah itu, formatnya kita ganti dengan angka. Angka, kita mulai dari angka 1, kita oke. Lalu, bagaimana dengan yang kekacauan di atas? Kita tinggal klik saja, tanpa dihilangkan link to previous-nya, kita tinggal delete. Nah, ini otomatis ke atas akan hilang semua. Mungkin kecuali yang paling luar tadi. Nah, karena, sudah hilang juga dia. Oke, siap. Malah sip. Nah, oke, berarti sudah. Di sini kita bisa lihat. Nah, lalu kita lihat bawahnya, kekacauannya. Nah, ini kan berarti ada 2 halaman, atas sama bawah. Yang atas, yang berikutnya ini tadi. Nah, ini sebelum kita delete, kita hilangkan dulu link to previous-nya. Kita matikan. Kita klik. Lalu kita delete. Nah, kita lihat apakah atasnya hilang. Oh, tidak hilang. Ke bawahnya yang bagian atas hilang. Oke. Kalau sudah selesai, kita close. Nah, lalu kita tinggal lihat hasilnya. Oke, kita lihat dari atas hasilnya. Ini halaman paling atas atau paling depan, ya. Halaman sampul tidak ada halamannya. Lalu halaman sampul dalam, kalau saya suka menyebutnya begitu. Itu mulai ada halaman, di Romawi 1. Lalu Romawi 2, daftar isi ada, daftar gambar ada halamannya, daftar tabel juga ada. Mulai bab 1, halamannya sudah berganti menjadi angka dan letaknya di kanan atas. Nah, ini contoh saja, nih. Jadi formatnya tergantung gaya selingkung masing-masing. Ada chatting, saya baca dulu. Ada yang tidak bisa connect, ya tetap diusahakan sesuai linknya. Oke, selanjutnya kita lihat halaman 1 di bab 1 di kanan atas, di bawahnya tidak ada halaman. Di halaman keduanya, halamannya berpindah di bawah, di tengah. Begitu seterusnya. Untuk masalah kekacauan ini tinggal kita rapikan secara manual. Gitu. Oke, pinjaman pustaka ada di dan seterusnya. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Nah, cepat sepertinya ya. Ini ada pertanyaan dulu. Itu tadi menggabungkan 2 model atau bahkan lebih modelnya ya, halaman. Bisa seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ini efektif waktu kita. Dan mungkin materi keempat yaitu membuat daftar isi secara otomatis. Baik, ya ini sudah ada daftar isinya. Kita kembali ke sini. Ini daftar isi. Kita ini tulis biasa daftar isi begitu. Bisa kita senterkan ya boleh. Nah, pada prinsipnya sebelum membuat daftar isi secara otomatis, kita lihat di tab bagian atas. Itu ada di tab bagian home. Kita lihat di bagian ini ya, ada beberapa tulisan. Ada A, B, C, D dan seterusnya ini. Nah, ini yang lebih luasnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat, kita pilih atau memberikan tanda dari tulisan ini dengan mengeklik bagian yang ada di atas ini. Yang heading, kita pencet heading 1. Ini daftar isi, bisa kita blok dulu, kita pencet heading 1. Nah, kita buat bookmark dulu ya.
Lah, berarti kan itu berubah, jadi kan mungkin berubah secara fontnya, tidak sesuai lagi dengan panduan. Nanti bisa kita rubah secara manual setiap terpencet dari headingnya ini, atau dari awal sudah kita siapkan untuk sesuai dengan defaultnya. Caranya adalah perhatikan di sini ada panah, nah, atau dipencet di keyboard Alt Ctrl Shift S, ya, huruf S. Nah, di headingnya ini hilang ya. Nah, ini bisa kita modifikasi ya, di stylenya masing-masing. Ini kita klik yang heading 1 yang akan kita tuju. Kita klik yang panah ke bawah, kita modifikasi. Nah, ini kita nggak sesuaikan dengan gaya huruf yang ada di panduan penulisan ilmiah masing-masing. Kalau udah Times New Roman atau di situ mungkin umumnya Calibri, bisa diubah Times New Roman. Umumnya adalah 12 dan tidak bold biasanya. Nah, kita tinggal mematikan saja. Kalau klik OK. Nah, sudah seperti itu dan seterusnya akan begitu. Oke, kembali kita memberikan mark. Nah, muncul semacam apa ya, tanda segitiga di sebelah kirinya. Kalau betul seperti itu. Lalu kita ke bawahnya, daftar gambar. Ya, kita bisa blok dulu. Dan klik lagi heading 1. Kita coba, kita kasih coba, monggo Bapak Ibu diikuti di blok 1 dulu ya, judul-judulnya. Itu ini bab 1 pendahuluan jadi 1 heading ya. Kalau latar belakang karena tatanannya itu nanti ada spasi ke dalamnya, kita berarti digunakan ini headingnya heading 2. Nah, supaya tidak kacau seperti itu, nah, bisa setelah ketika berubah begini tinggal kita ubah warnanya, diubah dan juga urutan diubah, tapi supaya tidak selalu begitu dari awal seperti tadi, kita bisa ubah stylenya. Yang kita tuju adalah heading 2, kita modifikasi, kita gunakan sama Times New Roman 12. Ini warnanya seperti biru ya. Nah, kita ganti warnanya otomatis atau hitam lah biar langsung spesifik begitu. Oke. Nah. Kita coba heading 2 di sini. Nah, biasanya memang ada kacauan terhadap indentasi dari urutan ABC-nya. Kita bisa pencet lagi saja, tidak masalah. Langsung otomatis. Latar belakang yang 2, ini berarti kita heading 2. Nah, kita tinggal pencet huruf B. Yang ini mungkin huruf C. Nah, di sini heading 3, heading 2 maaf. Ini huruf D. Sudah. Selanjutnya di tinjauan pustaka, headingnya adalah heading 1 tetap. Ya. Mungkin diabetes mellitus heading 2, kita tinggal kasih huruf A. Itu. Terus apa lagi? Oh sudah, cukup itu saja. Jika sudah seluruhnya diberikan tanda, kita kembali ke halaman yang ada tulisannya daftar isi tadi. Kita cari, nah kita klik di bawah tulisan daftar isi. Kita klik kembali ke tab di atasnya, klik reference. Apa reference? Kita lihat dulu. Nah, ini reference sudah muncul. Memang kalau reference agak lama Bapak Ibu. Terutama mungkin Bapak Ibu yang sudah terkoneksi oleh ini ke Mendeley ya. Karena di sini akan bisa otomatis juga nantinya. Ini kita cek table of content-nya, kita klik. Nah, table of content kita klik di sini, kita pilih salah satu boleh. Ya, saya biasanya suka yang 2 ya. Kita klik di sini.
Jreng. Nah, langsung muncul otomatis. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kan udah tulisannya table of content. Bagaimana? Gampang, kita tinggal blok, kita hapus. Selesai. Nah, begitu. Di sini sudah banyak keunggulannya. Bapak Ibu dari daftar isi ini bisa langsung menuju ke area-area yang akan dituju tanpa harus scroll atas bawah begini. Misalnya kita mau ke area tinjauan pustaka. Nah, kita tinggal arahkan ke ini kursor kita ke tulisan tinjauan pustaka, akan muncul seperti itu, ada tulisannya, kontrol plus klik. Nah, kita pencet tombol kontrol atau CTRL yang biasanya ada di bagian paling bawah dari keyboard. Kita kontrolnya kita pencet, kita tahan, akan berubah menjadi tangan seperti itu. Lalu kita kombinasi dengan mouse untuk ngeklik baik klik kiri. Kita klik coba ya. Langsung menuju ke lokasi yang dituju. Seperti itu Bapak Ibu. Itu keunggulan pertama. Keunggulan kedua, apabila akhirnya mungkin oleh pembimbingnya ada revisi kanan kiri ya, ditambahkan, dihapus, dia hapus bergeser, nanti gimana ngotak-ngatik angka lagi, begitu kan untuk urutannya. Kita coba. Misalnya di sini ada oleh pembimbing disuruh menambahkan lagi suatu kata-kata. Kita copy ini ya, biar banyak begitu. Nah, kita enter, ditambahkan di sini. Oke, ya ekstrim sekalian ya. Akhirnya kita lihat tinjauan pustaka tadi. Nah, dia akan bergeser. Kita akan mencoba merapikan yang kita enter biasa. Nah, dia sekarang berada di halaman 5. Kita lihat lagi di daftar isinya tadi. Dia tetap di halaman 2. Bagaimana merubahnya? Mudah sekali, kita klik di sini. Nah, di sini ada tulisannya update tabel. Kalau tidak ada, biasanya kadang-kadang Word juga unik ya, tidak muncul begitu. Bapak Ibu bisa kembali ke reference tadi, di situ ada update table. Tinggal kita klik saja. Nanti ada dua pilihan. Yang pertama update page number only atau update entire table. Nah, bedanya apa? Kalau page number only hanya nomor-nomor yang akan berubah sesuai halaman. Kalau update entire table itu apabila ada tambahan misalnya bab 3. Metode penelitian. Nah, misalnya seperti itu, kita bookmark dulu, baru kita akan pilih yang entire. Kita coba dulu yang page number only. Mohon diperhatikan di sini ya. Ini tadi tinjauan pustaka ya, maaf. Ya, tadi halaman 3 ya. Tadi barusan kita lihat ada di halaman 5, kita klik di sini. Oke. Nah, dia berubah. Seperti itu. Baik, kita tambahkan untuk kalau misalnya tadi entire table ya, biar skillnya semakin terasah gitu. Kita klik dulu mungkin yang paling bawah. Ini tadi yang mungkin menjelaskan sedikit terkait yang di home tadi, ada heading 1 sama 2, ini bedanya Bapak Ibu. Heading 1 adalah yang dia lurus di sebelah kiri, nanti agak masuk ke dalam. Kalau bahasa zaman sekolah dulu ada menjorok ke dalam. Kalau bahasa di Word atau ilmiah itu adalah indentasinya. Nah, dia akan bertambah. Kita coba yang ke diabetes mellitus dia paling bawah. Kita klik sambil kontrol. Nah, kita tambahkan misalnya ya, data paling bawahnya. Kita enter saja biasa. Mungkin adalah bab 3. Begitu. Metode. Metode penelitian. Ya, begitu. Jadi, kita buat di sini, lalu kita berikan heading 1. Gitu. Lalu kita coba ke atas, ke daftar isi tadi. Nah, kita klik di sini, lalu kita update tabelnya, kita coba update entire
table. Nah, kita oke. Oh, akhirnya muncul dia di situ. Gitu. Kurang lebihnya untuk yang daftar isi. Begitu, Bapak Ibu. Partisipan semakin bertambah. Ya. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Ya. Monggo ada yang pertanyaan dulu, silakan. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita akan lanjut ini terakhir malahan ya nantinya untuk materinya. Ya. Itu akan membuat daftar gambar dan daftar tabel otomatis. Nah, ini. Oh sebentar, mungkin lebih. Ya, yang ini kan masih ada kekurangan, ya. Ini halaman pengesahan sudah muncul, ya. Sudah. Yang belum terbaca adalah halaman ini, halaman judul. Nah, ini kan bagaimanapun sudah terbaca. Kalau kita langsung berikan heading di sini, nanti ini akan yang terbaca ini. Tapi bisa kita akali. Akalinya bagaimana? Kita berikan tulisan tambahan di halaman ini. Coba kita cari tempat dulu. Kita enter 1, ya. Lalu kita tuliskan di sini adalah halaman judul misalnya. Gitu. Nah, kan jelek berarti kan ada tulisan di situ. Masa judul ada begitunya. Nah, ini bisa kita sembunyikan, ya. Kita pertama kita blok dulu, ya. Lalu kita pencet heading 1. Setelah itu kita ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, ini ada font color. Kita berikan warna putih. Nah, dia tidak tampak. Di print pun tidak akan muncul. Ini halaman yang judul. Mungkin kita akan memberikan halaman yang paling depan. Kita beri nama, cover misalnya. Boleh, kita mencari tempat dulu. Kita enter, kita tulis cover. Atau bisa semua ya. Sampul. Kita tinggal blok dulu. Kita pencet heading 1. Lalu warna kita ganti putih. Nah, selanjutnya kita akan ke, oh maaf ini terdorong jadinya. Kita kembalikan dulu. Nah, selanjutnya kita akan ke, oh ini kita rapikan sedikit, biar rapi. Ke daftar isi. Ini ya, kita ke daftar isi. Kita klik lagi di sini. Kita update tabelnya. Kita pilih yang update entire table. Kita klik OK. Nah, akan muncul. Begitu cara mengakalinya. Begitu, Bapak Ibu, Pak Maul, Ya, ada yang mau disampaikan? Kok sepertinya nyala? Kalau dari saya. Oh, baik. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dulu, boleh. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi terakhir, ya. Nanti mau diskusi di belakang boleh. Atau mungkin langsung disampaikan artikelnya yang real gitu, yang akan disampaikan nanti boleh. Jadi ditanyakan. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, mungkin yang lainnya akan bisa membantu, akan lebih baik. Baik, selanjutnya materi yang kelima, membuat daftar gambar dan daftar tabel otomatis. Kita lihat setelah daftar isi ada daftar gambar, daftar tabel, nanti daftar apa saja ya. Daftar tabel, daftar grafik, ya, bahkan tinggal diberi nama. Daftar gambar, dan langsung kita klik di sini. Nah, ini sudah dicontohkan sepertinya. Oh sudah ini. Ada gambarnya, namanya gambar 1 brosur, gambar 2 Shinchan mikir. Ya. Begitu. Nah kita klik salah satu ya, misalnya gambar 2. Klik. Nah kita kliknya pakai kontrol tadi. Kita klik. Dia akan ke Shinchan mikir. Nah, bagaimana bisa seperti itu?
kuncinya adalah sama, kita bikin bookmark. Nah, kita buat bookmark, tapi bookmarknya yang kita bookmark adalah captionnya. Begitu ya. Captionnya baik, mungkin supaya fair kita hapus dulu saja. Untuk yang tadi. Daftar tabel juga kita hapus. Daftar gambar kita hapus. Baik, ini untuk tabelnya, dan kita hapus dulu. Kita hapus juga. Ini juga kita hapus dulu. Monggo kalau mau dihapus dulu silakan, nanti kita belajar bersama. Baik, ini tabel yang umumnya ada di ilmiah itu ya. Itu adalah bentuknya tabelnya tidak langsung kotak ya persegi 4 begitu, tapi ada ya seperti garis-garis horizontal saja. Baik, kita coba di sini. Nah, kita coba di reference ini, kita akan berikan caption di tabel ya. Letakkan kursornya, umumnya adalah tabel itu di atas. Ya. Coba kita lihat ini, insert tabel figure. Oh, salah, maaf, ini dulu insert caption. Insert caption, jadi tab di reference, insert caption. Nah, ini kita ubah dulu tulisan di captionnya ini. Mubahnya tidak bisa langsung di del ini. Dipencet delete, backspace, itu tidak bisa. Jadi adalah kita tugasnya mengubah pakai new label. Atau dia sudah disediakan. Kita klik labelnya ini. Nah, kita tinggal pilih tabel. Kita pilih tabel di sini. Klik. Nah, terus baru kita isi. Terus pasti namanya apa. Nah, ini data demografi misalnya ya. Demografi. Kalau sudah, nah atau mungkin bisa kita buat numbering juga ya. Itu dan seterusnya 1.1 dan seterusnya bisa. Tinggal kita setting saja. Kalau sudah selesai kita klik OK. Nah, akan muncul data demografi. Ini yang tabel. Terus berikutnya karena munculnya gambar, kita coba gambarnya dulu. Ya, gambar umumnya ada di bawah. Di bawahnya ini ya maksudnya. Apa spasinya gede ya. Saya remove dulu. Oke, biasanya ada di bawah. Sama kita berikan ini reference. Insert caption, karena ini gambar, kita tinggal pilih yang gambar sudah ada di sini. Kalau tidak ada, kita bisa tambahkan new labelnya Bapak Ibu. Nah, kita di sini tinggal misalnya apa bagan begitu misalnya kan bisa saja kita klik OK, nanti akan muncul di sini. Tapi karena gambar kita tulis gambar. Nah, keterangannya gambar apa? Kita tinggal kembali caption atas, kita tambahkan di sini. Ini brosur ya, brosur kemarin ya. Kalau sudah, oke. Masalah indentasi kita bisa pindahkan misalnya ke tengah. Secara manual, oh maaf, saya terbiasa pakai keyboard. Ya, jadi ini ya, kita kembali ke home, kursornya di sini kita pencet ini ya. Center, nah saya tadi keyboard itu mencet Ctrl E. Nah, ini keyboard. Nah, seperti itu. Nah, kita tambahkan tabelnya biar seru ya. Kita rapikan dulu, kita enter. Kita tambahkan di sini. Reference. Insert caption. Ini kita ganti tabel. Otomatis menjadi 2 Bapak Ibu. Ya, ini apa? Data penelitian. Misalnya. Ya, tinggal OK. Yang ini gambarnya bisa kita tambahkan juga insert di reference tadi ya, insert caption, kita ganti ini gambar. Nah, kalau gambar dia otomatis 2, kalau tabel tadi dia menjadi 3.
selalu urus juga. Jadi kita nggak akan repot membuat laporan penelitian, tadi tabelnya sudah berapa ya, ini ke berapa ya. Ketika menghapus pun akan otomatis bisa jadi. Ini gambar. Kita tinggal kasih nama, pasti gambarnya apa? Shinchan. Shinchan itu biasanya gimana ya? Shinchan. Nah, gitu. Kebetulan saya dulu suka Shinchan, sekarang filmnya tidak boleh. Tinggal kita tengahkan ya. Sudah selesai datanya, untuk kita siapkan, kita tinggal kembali ke atas sesuai dengan tempatnya. Oh, ada kekacauan sepertinya. Nah, ada kekacauan, kita tinggal rapikan biasa, kita kursinya begini, kita pencet delete untuk menaikkannya. Nah, sudah. Oh, baik. Lalu kita letakkan kursor di bawah daftar gambar, ya. Lalu kita pencet reference, insert, ini insert yang table of figure. Kita pencet. Nah, kita pilih yang mana? Ini adalah yang daftar gambar. Kita pencet, mudah-mudahan bisa. Nah, gambarnya bisa ya, sudah muncul. Gambar 1, gambar 2. Kita coba yang tabel sekarang. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kita insert table of figure. Kita pilih yang ini tabel ya. Ini caption labelnya adalah yang tabel. Nah, ini berubah menjadi tabel semua. Kita klik OK. Nah, ya. Kalau sudah, kita bisa coba. Tadi kita klik ya. Ini di brosur ini. Kita pencet kontrol, terus kita klik brosur. Nah, nyampe di sini. Begitu, Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah sudah tersampaikan semua, ya, materinya. Monggo, Bapak Ibu, mungkin ada yang masih tadi tidak lancar koneksinya. Silakan disampaikan. Ini saya stop ya. Nah, begitu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih sangat banyak kekurangan sekali. Lagi seperti awalan tadi bahwa saya tidak mengajari di sini, tapi sharing saja apa yang sedikit yang mungkin saya tahu duluan. Ya, bukan karena pinter terus mengajari, tidak. Begitu saja. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Fadol, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah mengikuti workshop singkat ini. Harapannya tentu kita masih bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat sama seperti ini. Semoga di lain kesempatan. Terima kasih juga bantuannya yang telah diberikan kepada ini, kita akan donasikan kepada masyarakat terkait dengan pandemi COVID. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sampai ketemu di kegiatan serupa ya. Semoga ada pelatihan-pelatihan lagi dari Dr. Fadol dan berkenan memberikan kepada kami yang sudah mengikuti saat ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.